build chemistry-nya bareng sama Sarah. Mungkin ada keseruan-keseruan apa selama proses syuting, boleh silakan ceritakan Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada pihak Star Vision, Pak Rafes sudah eh, memberikan kesempatan saya untuk memerankan karakter ini. Dan emang karakter ini, cerita ini sangat menarik ya. Pas saya pertama kali baca sinopsisnya dan akhirnya saya mau untuk mengambil job ini. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Outcast yang sudah bekerja sama dengan baik di lokasi. Sangat seru syutingnya, meskipun di sana kita mengalami beberapa kejadian horor ya. Gak cuma di filmnya aja, tapi kita juga sempat mengalami hal-hal mistis di sana pas syuting. Dan kebetulan lokasinya juga sangat-sangat mendukung dari segi cerita. Terus lokasinya kita syuting di sebuah makam yang kuno, kayak sebuah kayak ya makam keramat gitu kan. Terus rumah-rumahnya juga kayak masih rumah-rumah tahun 80-an, masih tahun jadul gitu. Kayak suasananya emang bener-bener nyampe ke bawah kan. Kita juga sebagai pemain kita bisa merasakannya sendiri ya. Ya mudah-mudahan sih ini hasilnya juga bisa maksimal, message-nya juga bisa nyampe ke penonton semuanya. Siap, amin. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Riza. Thank you Riza. Kita ke Sama-sama. Arla Ailani, juga menarik perannya yang ada di sini. Udah diperingatkan berkali-kali tapi tetap gitu ya. Arla gimana? Gimana untuk seorang Arla mendalami karakter ini dan juga melihat kejadian seperti ini tuh buat seorang Arla gimana sih in real life gitu kalau Arla pandangnya? Silakan. Ini udah sore ya. Selamat sore teman-teman media. Saya Arla Ailani. Saya di sini berperan sebagai Thea. Sekali lagi mau berterima kasih kepada pihak Star Vision udah mempercayakan aku untuk berada di film ini, sama seluruh jajaran cast yang udah menjadi energi yang luar biasa, karena aku ngerasa sangat terbantu di lokasi dengan lokasinya yang sangat mendukung dan juga energi yang dikasih sama setiap member cast di film ini. Tapi ya karakternya Teh itu mungkin kalian semua udah nonton, jadi udah lihat karakternya seperti apa. Anaknya cukup sompral dan tidak mengerti dengan tata krama, dan itu sebenarnya buat aku sangat ada ketegangan buat aku untuk memerankan karakter seperti itu, karena aku cukup percaya dengan adat istiadat dan kita harus menghormati hal-hal yang tak terlihat, dan aku emang dibesarkan dengan kepercayaan itu. Jadi di saat ditawarin judul ini terus dibilang, oh iya syutingnya di lokasi kejadian asli, terus karakter kamu seperti ini, awal-awalnya kayak oh iya nggak apa-apa, tapi makin lama-lama baca skenario kayak oh wow oke, menarik. Tapi jadi ada ketegangan dan ada ketakutan, tapi untungnya kita dengan selalu banyak doa dan di lokasi juga semuanya membawa energi yang sangat-sangat positif. Puji Tuhan proses syutingnya sangat-sangat lancar, dan cast-nya juga bukan cuma suportif dalam adegan tapi juga secara emosional di lokasi. Kayak ada beberapa scene yang sangat-sangat berat, dan aku ingat waktu itu aku lagi ngerasa sangat-sangat nervous dan khawatir gimana hasil adegannya, gimana cara aku bisa ngejalanin adegannya dengan lancar. Dan aku ingat banget Sarah sama Kak Laras nyamperin aku, terus mereka meluk aku dari belakang yang lumayan lama, terus aku ngerasa oke, ini aku kuat buat ngejalanin adegan ini. Dan itu ngebantu banget. Yes. So, Tantangan dong untuk Arla. Terima kasih Arla. Ini support system dari teman-teman cast juga sangat luar biasa ya. Sangat the best. Sangat luar biasa. Atmosfernya, chemistry sampai dengan hari ini masih berasa soalnya ke kita nih. Kita ke Laras Sardi. Laras menjadi Rara, dan nanti kita ke Mbak Rara juga. Ada juga di sini. Gimana untuk seorang Laras Sardi memerankan karakter yang ini luar biasa loh, sahabat yang sangat setia gitu, dan gimana ngobrolnya dengan Mbak Rara aslinya? Silakan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lara Sardi, di film Sinden Gaib ini berperan sebagai Rara, yang dimana ada orangnya di sini gitu. Dan bisa dilihat sendiri sampai hari ini pun dia masih ada di sebelah Ayu gitu.
Iya. Jadi betapa sangat suportifnya dari zaman mereka sekolah sampai ada kejadian ini dan sampai sekarang dia masih berada di sini gitu. Bahkan di proses syuting pun dia pun terlibat juga gitu. Jadi Ada dia juga ya? selalu ada di set gitu di bagian produksi. Jadi selalu hands on tentang semuanya, selalu hadir, selalu ada. Sama seperti Mas Genta juga kalau di set gitu. Nah, kalau untuk aku sendiri pribadi jadi aku pertama kali ketemu Mbak Rara pas kita sampai di Trenggalek ada kamu ya, hari pertama langsung ada dia gitu. Jadi kita habis workshop nari, habis itu datanglah ini Mbak Rara gitu. Nah, aku dari situ beliau Kak Rara ini sudah mulai menceritakan tentang kronologi kejadiannya dulu seperti apa gitu. Nah, ini salah satu cara aku menangkap esensi dari si Rara ini adalah dengan cara mendengarkan dia berbicara dan juga menangkap emosi dia yang ada pada saat itu. Dan aku rasanya kita semua, Arla sama Sarah mendengarkan Kak Rara berbicara, dan saat dia berbicara itu masih sangat emosional, masih kebawa gitu. Padahal ceritanya sudah bertahun-tahun yang lalu gitu. Cuman dampaknya kalau mungkin di Mbak Rara sendiri juga masih ada. Rasa iba, rasa hopeless mungkin karena teman sendiri terkena sesuatu hal atau sebuah entitas yang tidak terlihat gitu loh. Jadi dia mau bantuinnya gimana gitu kan. Jadi hanya bisa melihat di samping supportnya si Kayu sejauh ini. Jadi esensi itu yang aku ambil gitu. Dan juga di cerita ini juga pun seperti itu. Mungkin Rara hanya bisa membantu ya sedikit effort untuk mungkin kayak menyatukan si teman-teman Genta, Mas Gadu sama Thea untuk kayak bantuin kita. Mungkin hanya sekedar itu, tapi dia sampai akhir, aku merasakan loyalitas dia gitu sampai akhir, dan itu yang memang aku tangkap gitu. Jadi dan syuting sama mereka juga sangat aku pengen bilang ini tuh salah satu, walaupun kita syutingnya mungkin bisa dibilang sebentar gitu, cuma hanya 12 hari gitu. Cuman secara bonding segala macam itu sangat erat kita gitu, dan dibantu lagi dengan ada Kak Rara, ada Kak Ayu gitu. Jadi sangat menarik dan tidak akan terlupakan. Siap, terima kasih Lara Sardi. Kalau gitu kita ngobrol sama Mbak Rara ya langsung. Mbak Rara, gimana Mbak Rara sebagai sahabat yang selalu setia di samping Mbak Ayu? Aku rasa seneng karo bocah iki. Aku rasa seneng, aku wis ngomong. Yen ana bocah iki aku rasa seneng. Tak buyarne. Yen ana bocah iki aku rasa seneng. Mas Genta. Aku rasa seneng karo bocah iki. Dek ora tresno putuhku. Atine elek. Aku wis pesen. Ojo ana arek iku. Aku ora seneng. Sebentar, kita masih berikan waktu. Gak apa-apa, Mbak Ayu, Mas Genta, boleh ya. Baik, kita ya. Baik, kita lanjut ke case selanjutnya. Ada Mbak Yuyun. Mbak Yuyun ini juga mendalami karakter sebagai Mbah Sari Intan. Ini gimana Mbak, untuk seorang Mbak Yuyun untuk mendalami karakter ini? Silakan Mbak Yuyun, boleh cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya Nusantara Indonesia. Wah, Mbak. Baik, oke, salam kenal, saya Yuyun Arfa.
Saya pelaku seni budaya sampai saat ini. Pertama kali dihubungi sama Pak Sutradara yang sahabat saya, yaitu Pak O gitu. Dipanggil, ngobrol, gimana? Ayunya masih ada? Oke. Mbak Sarinten masih sering masuk? Oke, berarti saya akan terus berhubungan dengan Mbak Sarinten gitu ya. Nah, kemudian gini, yang paling utama sebetulnya saya mengucapkan matur suwun ya Mbak Sarinten, karena sudah mau menjadi jembatan untuk kita orang-orang Nusantara paham kembali akan etika Nusantara kita, nenek moyang kita zaman dulu, akan pentingnya kemanapun. Nyuwun ngapunten, mohon izin atau sisian gitu ya. Lalu ketika pertama kali saya datang ke lokasi syuting, saya ingat betul waktu Pak O bilang gini, Yun, kemarin aku ketemu sama Ayu. Terus aku tanya, Mbah, izin ya Mbah? Oke, tak filmin ya? Iya baik. Nanyanya gini loh, dengan sinis, yang jadi akunya siapa? Lebih cantik dari aku apa enggak? Wah, ini bahaya, aku bilang. Yang bener Pak O, iya itu betul. Oke, nah ketika hari pertama aku satu lokasi bersama Mbak Ayu, aku harus samperin. Tapi ketika aku mau samperin, langsung nuansanya berubah, suasananya berubah. Aku rasakan auranya Mbak Ayu udah langsung berubah. Aku cuma langsung amit undur, aku mundur. Dalam hati aku berdoa, Mbah lebih cantik daripada saya, jadi mohon doanya supaya saya bisa memerankan peran Mbah Sarinten dengan baik, dengan segala nasihat-nasihat yang bijak dan baik dan bermanfaat untuk kami semuanya. Gitu. Jadi terima kasih untuk semuanya, mudah-mudahan karya ini bisa menjadi manfaat untuk Nusantara. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yun. Ada apa Sarah? Mas Genta? Mungkin Pak Paras? Kayaknya terjadi sesuatu sama Sarah, soalnya waktu kita syuting di Trenggalek sempat ada sesuatu yang masuk ya Ayu, dan sekarang dia kayak nafasnya terengah-engah kayak ada sesuatu. Iya. Minum. Sarah boleh minum dulu, Sarah. Minum. Istighfar. Mungkin tadi kebawa energi sama Mbak Sarinten iya. juga kali ya. Oke, tenang. Bisa lagi dibantu sama Mbak Ayu. Ya. Dilawan jangan diikutin. Bisa. Atur nafas terus baca doa. Mas Genta nggak apa-apa, Sarah udah aman. Mas Genta ini kalau lagi, ya kita boleh lanjut sebentar. Mas Genta memang ini karena memang sangat terikat antara Sarah dan Mbak Ayunya juga ya, jadinya gimana Mas Genta? Faktor kedekatan yang sudah mereka jalin sebelumnya, mungkin kayak komunikasi yang sudah saling mencoba kenal satu sama lain ya, mungkin ya ikatan emosional itu adalah Mas mungkin ya Mas ya. Yes, dan kita di sini kita doakan bersama ya. Jelas. Siap, terima kasih. Aman, Sarah, kita lanjut ke cast lain dan masih ada Mbak Yen juga memerankan sosok yang sangat penting di dalam film ini, menjadi orang tua dari Ayu. Gimana Mbak Yen? Boleh ngobrol ke teman-teman media bersama dengan Mas Rizky Hanggono tentunya untuk memerankan karakter orang tua dari Ayu. Silakan. Halo, selamat sore, saya Yen. Saya menjadi ibunya Ayu. Kebetulan suami saya sedang sakit, Rizky. Yang jadi suami saya, maksud saya sedang sakit. Pertama, buat saya mungkin agak sedikit sulit di sini karena kebetulan karakter asli saya dan karakter Ibu Ayu cukup berbeda. Jadi kita sempat beberapa kali ketemu ya sama Ibu ya, 2 kali atau 3 kali ketemu dengan Ibu gitu, karena justru sepertinya sifat saya justru lebih ke bapak ya. Gitu. Jadi cukup menantang untuk saya.
kok saya deg-degan ya? Ada apa ini? Karena kedekatan yang terjadi, chemistry antar pemain di selama praproduksi dan produksi sampai dengan sekarang cukup dekat ya Mbak Yen. Jadinya ini masih berasa itu energinya Mbak Yen ya. Filmnya bagus lah. Terima kasih Mbak Yen. Baik, kita ke Dimas. Mbak Yen, baik-baik aja, boleh minta air putih juga untuk Mbak Yen? Baik-baik aja Mbak Yen? Ada ya? Oke. Wow, deh Mas Dimas, untuk seorang Dimas Aditya ini tentunya bukan horor pertama, tapi ini beberapa kalinya project horor. Tapi yang saat ini kita lihat sendiri dari teman-teman tadi menyaksikan sampai dengan energi di press conference ini juga sungguh beda. Gimana Mas Dimas untuk Trikomuni project ini? Keseruannya silakan, boleh ceritakan. Ya, sebelumnya nih disclaimer, saya harus bilang tidak mudah untuk menjadi seorang gaduh pribadi karena beliau ini orang yang tidak pernah takut sama sekali. Sementara saya ada beberapa ketakutan dalam hidup saya. Nah, Mas Gaduh ini orang yang sudah sering sekali bersentuhan dengan itu, dengan dunia seperti itu. Dan beliau sebenarnya adalah seorang yang senang bertualang, senang ingin tahu dan keingintahuan akan kebudayaan Indonesia dengan asal-usul histori nenek moyang. Dia sering berhadapan dengan hal seperti itu. Sementara saya orang yang sangat rumahan gitu. Terus tiba-tiba saya harus memerankan tokoh ini dan saya awalnya tidak punya koneksi dan sulit untuk bertemu langsung untuk observasi dengan Mas Gaduh. Jadi saya minta bantuan dari Mas Genta dan saya lebih banyak observasi melalui omongan dan cerita dari Mas Genta. Saya baru ketemu Mas Gaduh itu kalau nggak salah 5 hari sebelum syuting selesai. Dan beliau datang ke lokasi. Saya nggak sadar dengan apa yang anak-anak bilang kepada saya, teman-teman saya bilang. Terus begitu saya salaman dengan Mas Gaduh, terus tiba-tiba Mas Gaduh pergi lewat saya, terus yang lain pada komen, inget nggak Laras mungkin atau Arla yang bilang kok mirip gitu. Terus saya bilang saya nggak tahu, saya cuma ngelakuin dari hasil observasi saya. Cuman setelah itu saya ngobrol banyak dengan Mas Gaduh dan memang kisah ini adalah salah satu kisah yang sangat istimewa buat beliau karena ini adalah sampai sekarang beliau juga masih menjalin hubungan dengan Mbah Sarinten. Ya. Dan atas izin juga dari Mbah Sarinten juga kita mendapat mediasi dari Mas Gaduh dan Mas Genta juga. Jadi akhirnya film ini bisa terselenggara. Jadi semoga juga nanti hasilnya maksimal dan bisa dinikmati oleh semua penonton. Amin. Siap. Terima kasih Mas Dimas. Selanjutnya ada Bu Novita Hardini juga. Bu, menarik di sini untuk mengangkat Trenggalek juga diangkat ke dalam film dan akan disaksikan oleh seluruh penonton di Indonesia mulai di tanggal 22 Februari 2024. Ini juga menjadi pertanyaan, apakah menjadi cara yang tepat untuk lebih memperkenalkan lagi Trenggalek ke masyarakat di seluruh Indonesia dari sisi-sisi berbedanya, dan harapannya seperti apa dari Bu Novita? Silakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media. Saya Novita Hardini di sini. Saya berperan sebagai guru BP. Tantangannya banyak karena beberapa bulan yang lalu sebelum film ini dibuat, saya mendapat tawaran yang saya tidak punya referensinya gitu. Kalau Mbak Ayu ada referensinya, masih hidup, bisa menceritakan, Mas Gaduh dan lain sebagainya masih bisa membimbing. Sementara ini guru BP yang di situ tiba-tiba ada chaos ya. Nah itu saya harus memerankan seperti apa. Nah itu saya punya kebingungan dan punya tantangan tersendiri di situ. Namun sebagai saya pribadi, sebagai pendamping pemimpin juga di Kabupaten Trenggalek, yang kita paham itu adalah kalau kita sudah menjadi pemimpin, berarti yang kita pimpin bukan hanya makhluk yang hidup saja, gitu ya, tapi semua makhluk gitu. Nah itu yang saya selalu percaya sejak 2016 waktu itu. Karena kalau di Kabupaten Trenggalek sendiri itu kan daerah Mataraman ya, di mana kita dekat dengan sejarahnya, historinya Nyi Roro Kidul gitu. Dan kalau berbicara mungkin temannya Mbah Sarinten, seorang sinden juga yang hidup dan tinggal di Pendopo, itu memang saya tidak tahu apakah kalau memang di Trenggalek sendiri itu biasanya suka ngikut.
Nah, saya pernah memang ada kejadian saya ke Jakarta dan memang suka ngikut karena tidak suka ada barang yang mungkin mengganggu dia. Jadi lebih atraktif untuk mengajak bicara, itu memang terasa energinya. Dan melalui film ini saya dan suami saya merasa sangat bersyukur film ini menjadi media bagi seluruh masyarakat Indonesia bahwa kita sebagai manusia yang diberi hidup oleh Allah, paling tidak kita menjaga dan menghormati tidak hanya manusia ya, tapi energi dan makhluk-makhluk yang mungkin tidak bisa kita lihat dari mata, tidak bisa kita dengar dari telinga, tapi kita bisa merasakannya dari hati dan memang mereka ada. Yes, Selamat menikmati. Terima kasih. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh jajaran cast. Kita berikan kesempatan untuk teman-teman media, karena kita berikan kesempatan kali ini 2 pertanyaan aja ya. Nanti sisanya karena untuk di depan. Silakan. Ya, boleh. Halo, saya Advan. Filmnya bagus banget ya. Apalagi di pertengahan sampai babak ketiga itu kita jadi nggak makin takut dan makin ter-challenge. Mau nanya untuk dari Advan dari Dallas Cinema Club. Terus mau bertanya untuk Laras nih. Gimana sih cara ngebangun chemistry kamu dengan tadi kan bilang ya ada workshop tari gitu loh dengan budaya Banyuwangi sih gitu loh. Dengan budaya Trenggalek. Ya, itu aja. Thank you. Silakan Laras. Mungkin ini yang jawab bisa aku, Arla dan Sarah karena kami Ya. bertiga memang kebetulan pas workshop kami ada ada pelatihan untuk tari ya, untuk tari untuk adegan Turonggo Yakso dan kebetulan Barara karakter aslinya juga sampai sekarang adalah penari di sana gitu. Jadi pendekatannya sejauh itu seperti itu. Dan juga pas kita sampai di Trenggalek kita juga kembali dikasih workshop tapi dengan penari-penari langsung di sana di pendopo yang itu ya kita belajar mecut gitu. Susah ternyata, nggak gampang. Terus gimana cara bawa itu si kudanya dan segala macam, cara taruhnya, gerakannya harus gagah seperti apa, terbuka kakinya seperti apa, kayak gitu sih Pan. Jadi lebih ke situ dan juga kita karena sudah menari juga kita juga terbiasa untuk mendengar lantunan-lantunan lagu dan segala macam. Dan juga kebetulan Sarah Fajira di sini sinden ya, nyinden dia di sini. Dan dia itu effortnya luar biasa sekali dari kita pertama kali ketemu sampai kita syuting gitu. Ganti baju aja dia masih nyinden gitu. Wow. Di tempat benar aku bilang Sarah boleh nggak kasih aba-aba kalau kamu mau sinden gitu biar aku siap gitu. Biar kaget ya. Iya kaget gitu. Jadi dia nyoba kayak entah mungkin kalau misalkan salah cengkok bisa jadi salah genre gitu ya Sarah. Jadinya memang karena harus spesifik Banyuwangian gitu kan. Pas sindennya. Jadi dia latih terus. Jadi kita syuting sebelum dia take dia latih terus gitu. Aku yang dengerin cuman kayak oke ya gitu. Ya, jadi kayak gitu Van. Thank you ya. Oke. Silakan Sarah mungkin mau menambahkan. Iya, gimana tuh sampai di proses ganti baju aja masih mengalami nyindennya, narinya, silakan. Gimana ya? Jadi benar katanya Ayas tadi, aku bahkan pada saat lagi di green room gitu, terus lagi ganti baju, aku bener-bener dengerin terus-terusan itu sindennya gimana, terus aku nyanyiin gitu. Sorry, aku minta maaf banget ya Ayas, waktu itu aku nyanyi tiba-tiba tanpa aba-aba, maaf banget nih. Karena aku nggak mau sampai membawakan sinden Banyuwangi ini jadi fail, jadi gagal. Aku nggak mau karena aku juga seniman, aku juga musisi. Aku nggak mau aku gagal dalam performanceku, seperti itu istilahnya. Kayak seumpamanya aku bawa laguku sendiri nih, contohnya kayak latih. Aku nggak mau sampai latih itu salah, fals atau gimana. Aku nggak mau. Jadi aku latih terus-terusan. Sama halnya seperti sinden Banyuwangi ini. Aku benar-benar dengerin dari awal aku dikasih sama Bu Cahwati. Contohnya seperti ini. Bahkan dari perjalanan Jakarta ke Trenggalek pun itu aku dengerin tiap mau tidur, aku dengerin terus-terusan, aku dengerin sampai
kita udah nyampe di hotel pun aku dengerin lagi, aku nyanyiin, aku bener-bener hafalin setiap nada, setiap penekanan, setiap bahasanya itu aku pelajarin banget. Bahkan sampai karena papaku juga seniman, kebetulan papaku datang ke sana kan, papa selalu bilang, itu kamu lagi nyanyi lagi sinden Banyuwangi ya? Loh kok papa tahu? Ya iyalah, papa kan musisi, maaf gitu. Terus aku juga baru tahu ternyata dari papaku kalau sinden Banyuwangi ini juga ada sedikit sentuhan Mandarin yang hampir mirip-mirip gitu. Dan